Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Idung. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing cara membuat pencetan tombol luar untuk HP Samsung A71. Oke, di sini yang pengen kita kasih pencetan itu volume ya, volume bagian atas. Kita buka dulu backdoornya guys ya. Kita seset dulu menggunakan plastik. Kalau kamu pernah beli tempered glass, ada kan yang di depannya itu. Nah, kita bisa gunakan untuk menseset untuk membuka backdoor Samsung A71 seperti ini. Sebenarnya ini adalah video penggantian dari LCD HP Samsung A71. Namun di sini saya juga membuat pencetan tombol bagian luarnya guys ya. Oke, kita seset, kita ganti alat congkel kita. Ini saya percepat aja videonya demi untuk mempersingkat durasi. Hati-hati, ini sebenarnya pernah dibuka juga, pernah diganti LCD-nya sebelumnya, dan untuk backdoornya ini sudah dilem ulang. Hati-hati, kita khawatir aja takutnya fleksibel sambungan antenanya menempel di backdoor karena dikasih lem. Kalau dia menempel di backdoor pas dicongkel seperti ini, bisa jadi putus dan jaringan kamu atau signal kamu jadi lemah atau bahkan jadi hilang. Nah, ini kita terus mencongkel, kita seset, kita gunakan cairan thinner, dan alhasil bisa kita buka backdoornya tanpa merusak sambungan antena yang warna oranye itu guys ya, baik bagian atas maupun bagian bawah. Nah, ini saya buka dulu semua baut yang ada. Saya percepat videonya, persingkat durasi ya. Ini juga kita pengen ganti LCD-nya. Untuk video penggantian LCD-nya nanti ku taruh link videonya di deskripsi. Kita di sini hanya fokus kepada membuat pencetan tombol volume bagian luar ya, volume atas lebih tepatnya. Nah, kita buka satu baut ini kayak doll, makanya kita butuh pinset. Oke? Lalu kita cucuk dulu SIM tray-nya, kita keluarkan SIM tray-nya, kita buka kembali casing tengahnya ini, dan ini sebentar lagi akan terbuka. Masih ada satu baut yang kelupaan atau ketinggalan. Oh, ternyata dua baut. Kita buka seluruh atau semua baut yang ada ya. Oke, kita buka semua baut yang ada, dan ini adalah casing tengahnya. Sementara untuk tombol power ataupun volume, dia menempel di casing tengah ini. Coba kita congkel pakai pinset. Hati-hati karena fleksibel, jangan sampai ketarik, nanti bisa sobek atau bahkan bisa putus. Ini ada kalengnya atau besinya, kita congkel pelan-pelan, kita keluarkan pelan-pelan seperti itu ya. Oke, iya, kita congkel pelan-pelan. Nah, di bagian ini lagi. Nah, akhirnya untuk switchnya atau tombol yang menempel di fleksibel itu semuanya aman. Hanya saja tombol bagian luar ini pencetannya sudah hancur untuk karetnya. Oleh karenanya di sini kita akan buat guys ya. Untuk volume bawahnya masih aman, masih bisa. Oke. Nah, ini adalah tombol pencetan bagian luar. Kita akan buatkan pencetan ke dalam ya, untuk memencet switch tombol yang menempel di fleksibel ini. Ini saya tes pakai kuku, ternyata masih bisa dipencet untuk tombol volumenya, switch tombolnya yang menempel di fleksibel ini. Itu masih bisa guys ya. Nah, ini adalah tombol luarnya. Berhubung di sini kita nggak ada stok, ini langsung aja guys ya. Ini coba kita hancurkan dulu sebelah. Kita akan gunakan bedak bayi dan lem Altico. Kalau itu dicampur dan diaduk, itu kalau kering kerasnya sama kayak plastik, kuat, keras, dan tahan lama tentunya ya. Dan sudah teruji, bahkan bisa tahan hingga bertahun-tahun lamanya, karena saya sudah mencobanya di HP saya sendiri. Oke, kita sediakan plastik untuk alas ketika kita akan mengaduk bedak bayi ya, bedak bayi Rita dan lem Altico ya. Oke.
bedak bayi Rita dan lem Altico ini kita campurkan, kita sesuaikan saja untuk kekentalannya. Dan kalau ini sudah mengering seperti kataku tadi, ini keras, kuat dan tahan lama sama kayak plastik, dan bahkan akan tahan atau akan lebih tahan daripada karet guys ya. Oke, lalu di sini kita aduk dulu, kita campurkan agak kental saja. Kemudian di sini tinggal kita masukkan atau kita taruhkan ke pencetan tombol bagian luar ini volume atas, karena untuk volume atasnya udah nggak bisa dipencet, dan untuk pencetannya di dalam sudah hancur ya, udah nggak bisa lah intinya seperti itu ya. Nah ini kita fullkan, kita penuhkan, kita mepetkan sampai karet sebelahnya itu. Nah ini guys ya, ini sudah seperti itu, agak nonjol sedikit sih, dan ini saya skip sekitar 2 menitan karena untuk bedak bayi dan lem Altico ini cepat aja keringnya guys ya. Agak menonjol, teman-teman bisa lihat seperti tadi kita buatkan agak menonjol sedikit ya, sehingga nanti itu bisa memencet switchnya ya, atau tombol yang menempel di fleksibel ini. Dan ini sudah mengering, kita jangan lupa juga memasang pencetan tombol power ya. Oke, lalu coba kita kenakan. Dan lalu di sini coba oke, semuanya berfungsi guys ya. Nah, oke, volume atas sudah main, sudah enak, sudah berfungsi sebagaimana apa yang kita harapkan. Oke, ini saya coba-coba baik volume atas, volume bawah dan tombol power semuanya berfungsi, aman dan bisa dipencet. Kamu bisa gunakan bedak bayi dicampur dengan lem Altico, disesuaikan saja untuk kekentalannya. Nah ini sudah selesai saya ganti LCD, saya skip aja langsung ke penyelesaian atau pemasangan casing tengah ini, karena kita ingin uji coba guys ya, uji coba untuk fungsinya apakah memang benar-benar sudah berfungsi sebagaimana apa yang kita harapkan. Nah oke, kita pasang untuk casing tengahnya. Oke, lalu kita akan kembalikan apa yang kita lepas ya. Nah ini baut-bautnya apa semua kita pasang. Saya percepat aja videonya demi untuk mempersingkat durasi kita bang. Oke, lalu kalau sudah bautnya kita pasang, kita akan memasang backdoornya ini juga. Oke, kita pasang seluruh atau semua baut yang ada ya. Oke, seperti itu. Oke, bagian atas lagi baut-bautnya kita pasang semua guys ya. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan. Lalu untuk backdoornya kita akan pasang kembali. Saya akan lem menggunakan lem yang saya gunakan untuk mengelem LCD, yaitu lem Zanlida T7000, dan LCD yang kupasang itu merek TikTok. Dan untuk volume atas sudah berfungsi, volume bawah juga oke. Volume atas yang kita buatkan pencetannya sudah berfungsi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, nah ini tinggal kita lakukan pengeleman backdoornya. Kita akan mengelem, ingat jangan dilem di bagian sambungan antena yang warna oranye itu, takutnya pas pembukaan selanjutnya dia menempel di backdoor, pas kamu congkel ya bisa menempel di backdoor dan akhirnya tercongkel, bisa putus. Nah oke, kita gunakan lem LCD touchscreen. Oke, lalu kita pasang untuk backdoornya. Sampai di sini sudah selesai. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan guys ya, komen-komen aja. Dan sentrenya jangan lupa kita pasang. Dan untuk video tutorial penggantian LCD-nya seperti kataku di awal, link video ada di deskripsi bang. Oke, iya, sudah pas. Nah ini kita tutup dulu lemnya, lalu kita gunakan solasi untuk merapatkan backdoornya. Oke, solasinya jangan sampai mengenai LCD, karena LCD tidak boleh ditekan, takutnya ketekan guys ya. Jadi untuk solasinya itu habisnya sampai dengan casing tengah saja seperti itu. Dan
akhirnya sudah selesai guys ya, dan sebentar lagi saya akan akhiri videonya. Kita sudah membuatkan pencetan tombol volume bagian atas, tombol luar untuk HP Samsung A71. Oke, nah ini kita terus memberi solasi. Kita rapatkan untuk lemnya, ini keringnya 2-3 jam lamanya. Oke, sampai di sini dulu. See you the next video my brotherku.